Benarlah syair dalam lagu ini. Engkau yang terindah. Sebuah anugerah yang tidak bisa kami bayangkan kalau kemudian hadir dalam hidup kami. Bukannya sekedar Engkau menjadi anugerah dalam hidup kami. Keluarga yang ada di sekitar kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami tahu itu juga berkat dan anugerah dari Tuhan. Namun ampuni kami, seringkali kami tidak merawat dengan baik. Ampuni kami, seringkali kami lalai mengundang Engkau hadir dalam keluarga kami. Hari ini dalam pernikahan Kris bersama Lydia, kami ingin belajar kembali. Belajar kembali mengundang Engkau. Masuk ke dalam hidup keluarga kami. Masuk secara khusus bagi pernikahan dan keluarga yang akan dibentuk di dalam diri Kris bersama Lydia. Berbicara pada setiap kami, termasuk hamba-Mu pribadi. Supaya sungguh firman Tuhan berbicara begitu dalam pada setiap kami. Bukan hanya untuk Kris dan Lydia, tapi setiap kami yang hadir di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu marriage vow atau janji nikah, yang akan kita ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam sebuah bungkus bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang set apart, dipisahkan, dikuduskan dalam terjemahan Indonesia dan dikasihinya. Kemudian katakan kenakanlah belas kasihan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya harusnya kenakanlah sebagai orang-orang pilihan Allah belas kasihan. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Mudah untuk kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi akan sangat sulit kepada siapa? Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Dan katakan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Terulang lagi. Dan di atas semuanya itu dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, 2 kali kata kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah kasih. Berarti Rasul Paulus ingin menekankan bahwa kasih ini penting. Kasih inilah yang kemudian mengikat berbagai latar belakang, budaya di dalam sebuah komunitas yang namanya orang-orang pilihan. Di dalam sebuah komunitas orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Di dalam komunitas seperti itulah kemudian Rasul Paulus katakan kenakanlah baju kasih itu dalam hidupmu. Seperti sapu. Saudara, sapu itu diikat dalam sebuah ikatan yang namanya ikatan kasih. Berbagai macam. Berapa biji sapu itu diikat yang namanya kasih. Dan kasih itulah yang kemudian bisa membuat kita muncul belas kasihan. Muncul yang namanya kemudian kemurahan. Muncul yang namanya kesabaran. Saudara, bagaimana itu muncul? Kalau tidak pernah dilatih dalam sebuah yang namanya komunitas. Orang bisa sabar terhadap dirinya sendiri. Karena dia hidup sendiri. Tetapi ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, Tuhan sedang menguji yang namanya belas kasihan. Ngana tiap kali pergi, tiap kali minta selalu ngana kita yang bayar terus. Kan ketahuan, ketika berkomunitas ketahuan dia bawa apa? Dia hitung-hitungan kalau waktu makan. Tiap kali minta terus, bayarin terus. Boleh kita lupa bawa uang, padahal sebenarnya mama gak bawa uang. Boleh gantiin dulu, tapi nanti setelah gantikan lupa.
Saudara, kapan kita bisa kemudian bermurah hati? Kalau tidak dalam komunitas ketika melihat orang-orang yang kesulitan. Saya merasakan waktu saya remaja dalam keluarga yang sangat berkekurangan. Teman-teman gereja itu tahu saya. Tiap kali keluar makan, nanti jangan khawatir kita yang bayarin. Jadi mereka bergantian bayarin saya. Walaupun mungkin hanya 1.000, 2.000 rupiah. Saudara, bagaimana kita bisa sabar terhadap orang yang ada di sekitar kita? Enggak akan mungkin terjadi kita bisa sabar kalau tidak bisa berkomunitas dengan banyak orang. Dan kemudian dikatakan forgive, ampunilah. Saudara, forget itu gampang kan? Melupakan. Dalam bahasa Inggris bagus ya, forget, lupakan. Tapi sebenarnya kita dapat apa? Forget, dapat sesuatu kan? Kita ambil kan sebenarnya. Tapi forgive apa? Ada yang kita beri. Ada yang keluar dari kita. Ada sesuatu yang mungkin menyakitkan kita, tapi kita katakan, ya saya bisa ampuni kamu. Soalnya ini tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena kita ini orang-orang yang berdosa. Saya orang berdosa, lingkungan di mana saya hidup adalah lingkungan juga yang orang-orang berdosa. Bukan hanya lingkungannya berdosa, tapi juga kita hidup, bukan hanya orang lain berdosa, tapi lingkungan kita pun adalah lingkungan yang berdosa. Dua orang di depan kita adalah orang-orang yang berdosa yang ditebus Tuhan. Lalu kemudian ketemu bersama-sama mengikat janji di hadapan kita pada hari ini. Di dalam lingkungan yang juga berdosa. Mungkinkah semua keluarga itu akan aman? No, tak akan aman. Saudara, kita orang berdosa. Pasangan kita orang berdosa. Kita sedang hidup di dalam lingkungan yang berdosa. Dan dalam kondisi yang seperti itu Tuhan katakan, kasih yang mengikat kita. Saudara, dalam situasi itu kemudian Paulus katakan, hai orang-orang pilihan. Ingat engkau adalah orang pilihan. Yang dipisahkan dari dunia yang berdosa ini. Memang engkau berdosa. Saya pun orang juga berdosa. Tetapi dalam kondisi sebagai anak-anak yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kenakanlah kasih itu. Dalam konteks seperti itulah kemudian muncullah yang namanya vow itu. Sumpah itu nanti, marriage vow itu. Tadi saya sudah tanya, so hafal itu janji nikah. Soal janji nikah itu menghafal pun susah, tapi lebih susah apa? Mempraktekkannya. Benar? Soal kemudian muncullah janji nikah. Nanti dikatakan oleh Chris sebagai seorang suami, aku mengambil perlu logika, pikir panjang. Makanya baru agak panjang, baru sekarang berani nekat. Ya, nekat atau memang sudah dipikirkan masak-masak kan ya. Aku mengambil Lydia dalam pergumulan bertahun-tahun pacaran. LDR. Dan hari ini aku berani mengambil. Mengambil berarti apa? Sadar saya. Tahu kekurangan dan kelemahan daripada pasangan kita. Kelebihan pasangan kita. Hal-hal yang positif dari dia. Dan kalian sudah tahu itu semua. Bukan hanya mengambil, katakan nanti di dalam janji nikah itu, menjadi istriku sebagai anugerah dan berkat Tuhan Allah. Enak ya kalau janji pada waktu pernikahan ya. Jadi berkat dan anugerah dari Allah. Jadi waktu berkelahi ngana itu duri dalam daging kita berdarah. Ada amin? Jangan ya, jangan aminkan ini. Ada amin? Jadi waktu kalau baku ambil, benar masih ingat itu waktu marriage vow kita. Aku Samgar Theophilus mengambil Nancy Rumetor sebagai duri dalam daging dalam hidupku ya. Begitu. So tahu kalau begini kita nyana lupa, kita harusnya nggak usah ambil. Biarkan taruh di situ aja barang itu. Yang namanya istri kita itu. So bukan hanya katakan anugerah, dikatakan apa? Aku akan menghormati engkau. Dalam iman dan kesetiaan. Kalau so berkelahi, ada kata hormat itu muncul. So emosi sudah naik di atas ubun-ubun. Akhirnya apa? Galatia pasal 5 katakan, janganlah engkau saling apa? Menggigit. Aku akan bertekad untuk hidup kudus bersama-sama Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau selama Tuhan masih memberikan nafas. Salah benar. Seharusnya kita walaupun dalam pergumulan kesulitan apapun dalam pernikahan kita, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Dan nanti Lydia juga akan mengatakan, aku menerima. Terima apa? Hanya positifnya? Tentu tidak kan? Terima juga keunikan dia. Nanti kalau sudah unik, makin hari makin unik, lama-lama antik kan ya. Kalau barang antik dicari orang.
Kalau manusia antik dihindari istrinya atau suaminya. Benar? Menerima. Engkau sebagai suamiku satu-satunya. Dikatakan juga sebagai anugerah. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Kalau suatu hari kemudian kita maaf tanda petik terpeleset dengan marriage vow kita, janji iman kita, janji nikah kita. Karena masing-masing ego. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita itu kemudian lupa akan marriage vow kita? Tadi saya sudah singgung, janganlah, Paulus katakan apa? Jangan saling menggigit atau melukai. Saudara, kita tidak bisa bayangkan Pendeta Hendra, suami daripada penginjil Clarissa, pada 2 bulan lalu ya, mengingatkan setiap kita, termasuk saya diingatkan juga. Iya benar ya. Jadi kalau lagi baku ambil, ingat istri kita itu bukan musuh kita. Pasangan kita itu bukan musuh kita. Pasangan itu kita adalah anugerah, berkat dari Tuhan. Kenapa tiba-tiba kemudian dalam perjalanan waktu itu kemudian kita bisa saling menggigit, saling melukai? Mengapa dulu berani berkorban? Berapa belas juta? Belas juta Pak, habis ratusan juta mungkin biaya ini. Ngapain buang-buang ratusan juta kemudian kalian berkelahi dan saling melukai? Maaf kata dunia, bodoh amat, bener enggak? Bagaimana orang yang kita kasih, yang kita keluarkan seluruh tabungan kita dari pasangan kita masing-masing, keluar tabungan sampai kita kemudian mengundang semua orang untuk datang dalam pemberkatan nikah kita, tiba-tiba kita saling melukai. Jadi kemudian kita bertanya, kemana waktu kita janji nikah itu? Hanya karena menghafal, dipaksa pendeta Samgar jadi kita lupa sudah. Hanya untuk hafalan saja. Seperti ujian kan? Masih ingat pelajaran-pelajaran SMP, SMA, waktu kuliah? Mungkin sudah lupa kan? Mengapa kita berani dinikahi kalau Lydia? Kenapa Kris berani menikahi Lydia? Kalau nanti satu hari dalam perjalanan, pergumulan, di dalam kondisi yang lingkungan yang berdosa ini. Dan kemudian kalian waktu itu berjanji dan nanti kita akan dengar. Hidup untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kita. Saya yakin ini bukan hanya sekedar vow, sumpah saja. Tetapi kita sadar ketika kita pegang pasangan kita dan kita mengatakan, aku mengambil engkau, lalu kemudian aku menerima engkau. Itu sebuah komitmen. Komitmen terhadap kondisi apapun dari pasangan kita. Bukan hanya waktu pacaran kita bisa terima kondisi apapun dari pasangan kita. Tapi setelah menikah, puluhan tahun menikah, sampai nanti maut memisahkan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, menjadi timbul pertanyaan tadi saya katakan, kenapa yang dulu kita berani mati-matian, kejar. Hujan-hujan mungkin kalau naik motor dulu masih SMP, SMA atau waktu kuliah dulu kenalan. Hujan-hujan. Lalu tiba-tiba semuanya terlupakan. Semua kisah indah itu terlupakan. Akhirnya kita disadarkan bahwa setia itu pada janji nikah itu butuh anugerah kembali. Butuh anugerah. Kemarin saya sempat ngomong sama Pak Fritz sama Ibu Medi. Boleh nanti saya singgung kalian berdua? Sudah dapat izin? Boleh. Saya rindu juga sekali lagi Pak Fritz bersama Ibu Medi mengalami anugerah Tuhan lagi. Sekali lagi. Saya tahu hari ini adalah sebuah momen, maaf tadi sampai saya agak sedikit terharu. Momen ini adalah sebuah momen mujizat. Bukan hanya dua anak manusia yang ketemu, tapi saya bersyukur Pak Kaligis pun pada waktu kemarin latihan pun rasanya sulit untuk bisa duduk di tempat itu Pak. Saya tahu kondisi Pak Kaligis karena istri saya juga mengalami hampir mirip dengan Pak Kaligis, kanker usus. Dan bersyukur istri sudah lewat. Setiap hari sekarang masih rasa. Tiba-tiba mendadak harus cepat-cepat lari ke kamar mandi karena buang air itu gak bisa dikontrol oleh anus kita itu. Ya. Tapi kalau bisa sampai sekarang Pak Kaligis boleh hadir. Terima kasih untuk sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi Pak Kaligis. Saya juga berterima kasih waktu bertanya-tanya sama Chris. Papa mama datang enggak? Doakan musuh supaya bisa datang dua-dua. Dan sekarang kita lihat dua orang duduk berdampingan. Bukan hanya sekedar kalian walaupun terpisah baik-baik. Tapi bukan itu, saya mau lebih dari itu. Saya akan mendoakan kalian berdua. Ya, saya akan mendoakan kalian berdua. Kita itu butuh anugerah hari lepas hari. Bukan hanya kita waktu bekerja kita butuh anugerah. Tapi waktu kita membina keluarga, membesarkan anak-anak. Semuanya butuh anugerah. Bukan hanya butuh anugerah, kita juga butuh kerja keras dari kita berdua.
Jangan hanya sekedar kita lalu pasangan kita tidak kerja keras lalu kita tuntut pasangan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan waktulah yang akan membuktikan semuanya itu. Waktulah yang membuktikan semuanya itu. Saudara, kadang waktu itulah yang menjadi sebuah bukti yang setia. Perubahan itu akan terus terjadi. Tapi waktu itu akan setia menuntut kita untuk siap tidak menghadapi perubahan. Kita harus juga berubah kan? Tapi waktu kita berubah, apakah kita berubah bersama-sama dengan Tuhan? Waktu kita berubah, maka apakah kita bekerja keras menghadapi perubahan itu? Waktu kita mengalami perubahan, apakah kita tetap setia dengan Tuhan yang tidak pernah berubah itu? Dan waktu itulah yang menjadi penguji. Waktulah menjadi penguji. Apakah marriage vow kita itu terus terjadi hari lepas hari, tahun demi tahun. Oleh sebab itu di dalam semua tuntutan kesibukan kita diingatkan. Kadangkala kita butuh yang namanya pause, jeda. Kalau kita baca Mazmur selalu ada kata selah, itu jeda, pause, berhenti sejenak. Maaf, kadang-kadang tuntutan zaman membuat kita kemudian apa? Tergesa-gesa. Hari ini dalam saat teduh saya sepanjang nanti 5 hari, bahan 5 hari ini tentang ketergesa-gesaan. Kita itu dipacu untuk selalu tergesa-gesa kan. Sehingga ketika kita tergesa-gesa melewati jalan itu kita tidak tahu ada bangunan di kiri kanan kita. Beberapa kali istri saya itu, "Pih, ini bangunan baru ya?" Ya enggak baru, ini sudah lama, ini sudah berapa bulan. Oh kok kita lihat baru sih? Ya kita lari cepat. Maaf, kita itu termasuk semi F1 punya driver begitu. Wong begitu karena dikejar waktu begitu. Karena baru kita ketika jalan pelan baru tahu pemandangan begitu indah di kiri kanan. Ketika kita jeda kita bersadar bahwa pasangan kita ada sisi indah yang kita tidak pernah lihat. Benar? Terhadap anak-anak kita, menantu kita, mertua kita. Saudara, mengapa terjadi pergesekan itu? Saudara, saya suka katakan the other things. Things itu bisa jadi seseorang. Bisa itu terhadap pasangan orang lain, terhadap objek orang lain, atau juga bisa anak-anak kita. Pekerjaan kita yang membuat kita kemudian lupa terhadap janji kita kepada Tuhan. Sehingga kemudian hal itu kemudian bisa menjadi alasan, maaf saya sibuk, nanti ngana makan sendiri sudah. Dan kita bisa memaklumi. Oh ya demi banyak kredit ini kredit itu. So siap nanti mau kredit apa nanti ya. Kok sudah sampai di Jakarta. Pi atau Han. Pakai panggil apa nanti panggil Kris. Han atau Madu atau apa ya begitu. Kita mau kredit apa ini ya. Rumah masih kosong. Jangan terlalu berharap warisan papa mama ya. Harap warisan dari Tuhan lebih besar nanti. Kredit. Oh banyak kredit ini kredit itu. Desakan kredit. Sehingga kita oh ya maklum. Dia pulang malam. Kemarin kan ngobrol-ngobrol tentang hobi ya. Itu juga hati-hati ya. Jadi banyak hal yang things itu yang seringkali kemudian membuat kita lupa. Saudara, kita seringkali kepingin pernikahan kita adalah pernikahan yang hebat. Tetapi kita sadar tidak mudah. Kenapa? Ternyata tidak hanya mengikut Yesus itu sebuah keputusan yang sulit. Ingat menikah pun ternyata sebuah keputusan yang tidak mudah. Kalau enggak umur 20-an sudah Kris menikah sama Lydia. Komitmen dengan pasangan itu pun tidak mudah. Saudara, seringkali kita berpusat pada keinginan untuk menjadi keluarga yang hebat saja. Kita sibuk bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang hebat. Tapi kita lupa mengundang Yesus. Kita lupa mengundang Yesus sebagai kepala keluarga kita. Berapa kita masih undang Yesus sampai saat ini. Dalam pergumulan-pergumulan kalian. Ketika kita itu tanduk mulai tumbuh, makin hari makin runcing. So lupakan undang Yesus ketika berkelahi, saling menanduk. Ingat, nanti kalau berkelahi, kalian berdua pasti akan berkelahi. Karena katakan seperti yang kita pelajari Amsal, besi menajamkan besi. Berarti apa? Harus dipukul kan? Supaya apa? Menjadi pisau yang tajam. Menjadi benda yang diinginkan. Ada hal-hal yang mungkin harus dibuang dari bagian kita supaya menjadi sebuah pisau, bukan hanya sebuah batang besi saja. Maaf, sekarang kalian sedang dalam proses dari batang besi untuk menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup pernikahan kalian. Sesuatu itu belum tahu apa. Dan itu perlu butuh pukulan demi pukulan kan. Saling memukul. Dan itu tidak mudah. Oleh itu
Mohon anugerah Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menginginkan keluarga yang hebat, tetapi kita juga memiliki pernikahan yang berpusat pada si Kristus, bukan si aku. Seringkali kita terabaikan, tersisihkan janji pernikahan kita. Kenapa? Aku ini menonjol. Seringkali hidup kita itu dituntun oleh kuasa kegelapan itu apa? Jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama nganapi pasangan. Benar? Ketika emosi naik, ego kita makin hari makin tinggi. Tuhan menginginkan kita untuk menyangkal diri. Apa sih artinya menyangkal diri? Secara level tinggi itu demensia. Lupa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, bekerja keras dengan semuanya untuk pasangan kita, serasa kita apa? Kita belum melakukan apa-apa. Mudah? Kalau berkelahi kan semua sudah apa? Sampaikan semua apa? Saya berkorban. Kita sudah buang uang berapa ratus juta. Kita juga sudah sama juga buang kita harga diri. Udah berkelahilah. Kalau si akunya dipertahankan. Mari menjadi sebuah pasangan yang mau pasangan yang hebat. Jangan lupa mengundang Tuhan si pemilik berkat itu. Tuhan yang pemilik berkat. Saudara, Betty bersama Bill itu hidup dalam keluarga yang berbeda. Bill baru percaya Tuhan Yesus umur 13. Sedangkan Betty itu sejak muda dari mulai lahir hidup dalam keluarga Kristen. Mereka bertemu dalam sebuah persekutuan pemuda di gereja mereka. Akhirnya mereka menikah dalam usia muda, dalam usia 18 dan usia 16. Dan Tuhan berkati keluarga ini, pasangan ini. Bill memiliki sebuah pekerjaan yang kemudian makin hari makin Tuhan berkati. Betty menjadi seorang yang sangat dikagumi dan dihormati di gerejanya. Seorang wanita yang sangat atraktif, penuh semangat, menjadi seorang ibu dari 2 anak. Keluarga ini dipanuti oleh anggota jemaat, baik dalam urusan bisnis, relasi mereka dengan masyarakat maupun pelayanan mereka di gereja. Tetapi 15 tahun kemudian, tekanan demi tekanan makin tinggi dalam keluarga ini membuat kemudian terjadilah yang disebut perang dingin. Mereka sadar, mereka harus berubah. Tetapi mereka nggak tahu cara bagaimana mereka berubah. Suatu hari Bill itu mendapatkan atau mengikuti sebuah seminar keluarga. Dan di situ dia diingatkan harus berubah dari karakter dirimu. Saudara, perkelahian, banting pintu, kata-kata makian itu setiap hari menjadi makanan mereka selama 2 tahun ini. Dan pada satu titik kemudian Bill tak tahan keluar dari rumah dengan banting pintu. Dan dia masuk ke dalam mobil dan dia berteriak. Dia katakan demikian, engkau harus melakukan sesuatu Bill. Saya sudah tidak tahan lama menjalani semuanya ini. Saya ingin berubah. Dan dia menangis saat itu. Dan dia berkata, Tuhan, engkau juru selamatku. Tolong aku dan keluargaku. Di mobil itu dia perlahan dia bisa menenangkan diri. Di mobil itulah dia kemudian mendapatkan sebuah inspirasi dan melihat seolah-olah Tuhan sedang berbicara secara pribadi dengan dirinya. Dia sadar bahwa selama ini Kristus sudah hilang dalam pernikahan mereka. Ia dan Betty memang dua-duanya sudah lahir baru. Ketika mereka diberkati gereja, mereka memang mengundang Yesus. Tapi hanya sampai di situ, setelah itu mereka jalan tanpa Tuhan. Dia cepat kembali ke rumah, dia gandeng si Betty itu. Dan dia kemudian katakan, ayo kita keluar ke satu tempat dan kita ngobrol selesaikan kita punya masalah. Betty hanya menunduk dan mengangguk, menerima usulan itu. Dan ketika mereka di ruang di mana mereka sudah sepakati, Bill berkata, ingat enggak bahwa kita berdua adalah orang-orang yang sudah lahir baru? Betty mengangguk. Ingatkah kamu ketika kita berdua menikah di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan hadir dalam pernikahan kita? Betty mengangguk. Namun setelah kita menikah, kita tidak pernah mengundangnya dalam rumah tangga kita. Kita tak pernah berdoa bersama-sama, kita hanya berdoa bersama-sama di gereja. Kita tidak pernah saling berbagi firman dengan anak, dengan pasangan, kecuali kita waktu di meja makan. Saudara, kemudian mereka berdua menangis dan mohon ampun kepada Tuhan karena selama ini Tuhan terabaikan dalam hidup
pernikahan mereka. Chris dan Lydia, masalah pasti akan ada. Dan masalah itulah yang akan menguji karakter kalian untuk makin hari makin menyerupai Kristus. Setiap bimbingan pranikah saya selalu katakan, pernikahan adalah sebuah wadah, media yang sangat bagus untuk membentuk karakter kita dan karakter pasangan kita. Jangan pernah berkata, ini cocok untuk Ngana. Tidak, ini cocok untuk aku. Firman Tuhan ini cocok untuk aku, bukan sekedar untuk dia. Ingat firman Tuhan ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan hanya waktu persekutuan, tetapi juga untuk kalian berdua, untuk keluarga kalian. Di mana ada 2, kalau Tuhan tambahkan anak 3, ya, berapapun anak, ketika kalian berkumpul di dalam nama Tuhan, dikatakan Tuhan ada di dalam keluarga kalian. Kita semua ingin memiliki keluarga yang bahagia, tetapi seringkali bukannya bahagia tetapi bahaya kalau tidak ada Tuhan. Berapa banyak bencana dapat dicegah sejak awal jikalau kita melibatkan Tuhan. Seperti peristiwa di Kana, ketika mereka kehabisan anggur, mereka undang Yesus. Ketika engkau kehabisan anggur yang menyegarkan pernikahan kalian, ketika pernikahan kalian menghadapi masa-masa yang tidak mudah, Yesus yang menyegarkan engkau. Yesus yang memulihkan. Tuhan Yesus memberkati akan hidup kalian.